آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Kita baca dari ayat 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhan, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka, dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Habibi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin ya Rabb, waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim ya salim. Jamaah hadirin dan hadirat, wafaqana Allah wa iyyakum limardatih. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya Nurul Yaqin untuk merenungkan panduan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitupun ikhwan akhwat musyahidin musyahidat yang menyimak melalui anugerah teknologi media sosial di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan menyambung renungan Al-Quran berkenaan dengan doa-doa mustajab dalam Al-Quran. Doa-doa yang diperkenankan dan sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa orang kampung, doa-doa manjur. Maka hendaknya kita setelah mempelajari dan merenungkan ayat-ayat suci ini, melazimkan diri kita, mengharuskan diri kita untuk mau membaca,
doa-doa ini, doa-doa yang mustajab, agar permohonan yang pernah diijabah oleh Allah kepada mereka, Allah pun ijabahkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah kita ketahui, ulul albab yang diterjemahkan dengan orang-orang yang berakal, artinya orang-orang yang memiliki pemikiran yang mendalam, visi yang jauh ke depan. Diambil dari kata-kata lubbu syai'in, itu bahagian dalam yang istimewa dari segala sesuatu. Maka ulul albab, tidak semua orang yang diberikan secara merata oleh Allah Ta'ala anugerah akal mampu menggunakan potensinya dengan sebetul dan sebaiknya. Akal ya, yang Allah gunakan untuk mengikat sesuatu kebaikan dan mencegah dari keburukan. Maka ulul albab ini orang-orang yang memiliki kepandaian, memiliki akal yang digunakan untuk merenung, mencerna segala sesuatu, sehingga hidupnya penuh dengan visi yang jauh ke depan, obsesinya melewati batasan waktu, lalu setelah itu ia aplikasikan dalam kehidupan. Inilah ulul albab. Nah, ayat 190 hingga akhir dari surah Ali Imran disebutkan dalam riwayat bahwa ini adalah ayat yang Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi melazimkan untuk beliau baca sebangun tidur. Jadi yang dibaca pertama kali Rasulullah dari Al-Quran ketika bangun dari tidur adalah 10 atau 11 ayat dari akhir surah Ali Imran. Disebutkan dalam ayat begitu. Penting sekali. Bahkan dalam riwayat lain digambarkan Rasulullah melihat ke arah langit sambil membaca ayat ini. Jadi begitu bangun, menyebutkan kalimat tauhid, hamdalah, syukur, mensyukuri Allah, dibangunkan dari tidur, lalu yang pertama kali terucap dari lisan baginda Rasul, bahkan sebelum beliau ke kamar mandi ya untuk berwudu, ini ayatnya. Apa itu? Ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, hingga akhir dari surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mari kita renungkan panduan ayat yang begitu indah ini. Allah beritahukan bahwasanya ulul albab itu orang-orang yang pertama memiliki kesadaran yang mendalam tentang putaran rotasi waktu, bahkan mampu untuk mengambil pelajaran, menjadikan hatinya tambah terkait dengan pencipta langit-langit dan bumi, begitupun putaran waktu di siang maupun malam. Mereka siapa? Ciri yang tampak dalam diri mereka ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri. Mengingat Allah di saat berdiri. Allah berdiri, ingatnya Allah, ingatannya. Wa qu'udan, begitu pun dikala duduk. Bahkan tidak cukup saat berdiri mengingat Allah, saat duduk seperti ini mengingat Allah. Wa ala junubihim, bahkan saat berbaring dia pun mengingat Allah. Subhanallah. Ini gambaran ulul albab. Kok ditampakkan ulul albab sebagai orang yang senantiasa berzikir? Iya, karena ulul albab itu orang yang punya visi dan obsesi jauh ke depan, yang ada di benaknya Allah dan hari akhir. Maka jika kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, ketika Allah tabaraka wa ta'ala gambarkan keimanan kepadanya, mesti disandingkan dengan keimanan kepada hari akhir. Amana billah wal yaumil akhir. Amantu billah wal yaumil akhir. Kenapa? Karena memang seorang yang beriman betul-betul kepada Allah
seorang visioner. Obsesinya bukan nikmat sesaat, jangka pendek, namun melewati batasan waktu. Itu gambaran ulul albab. Nah, ciri yang berikutnya, selain ia senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah minimal dengan lisannya, terlebih dengan batinnya, lalu anugerah akal yang Allah berikan padanya ia gunakan untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Potensi akal dia explore, dia gunakan. Potensi akal, kecerdasan dia gunakan untuk apa? Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka tidak heran ulul albab diterjemahkan dengan orang-orang yang berakal atau orang-orang yang cendekia. Bahkan ilmuwan itu gambarannya orang yang senantiasa menggabungkan antara zikir dan fikir. Itulah gambaran ulul albab. Itulah sejatinya al ulama. Maka lihat kalau kita baca Al-Quran surat Al-Ahqaf, ada ayat yang berbunyi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri ulama, orang yang senantiasa memiliki atau membarengi sikap khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu disebutkan keseimbangan antara khauf dan raja. Khasyah itu keseimbangan antara rasa takut kepada Allah tapi berbarengan dengan puncak rasa raja, pengharapan yang tinggi kepada Allah. Itu namanya khasyah. Khauf yang berlebih mengakibatkan seseorang nggak akan bisa menikmati indahnya kehidupan dunia. Raja yang over akan menjadi orang yang gampang dan meremehkan urusan Tuhan. Raja berlebih, tenang aja, Tuhan Maha Pengampun. Bikin dosa, Tuhan Maha Pengampun. Nggak bangun malam, gampang, Tuhan Maha Penyayang. Nggak melakukan kebaikan, tenang, Tuhan masih ada hari esok untuk Tuhan. Itu orang yang over dalam sikap raja, pengharapan yang berlebih kepada Allah. Nah, khasyah, keseimbangan antara khauf dan raja. Dan itu kata Allah, innama, ciri khususnya para cendekia dan ahli ilmu atau ilmuwan. Jadi kalau mau tahu ulama, bukan pandainya berretorika. Kalau mau tahu siapa tuh ulama, bukan melihat hafalannya yang banyak. Kalau mau siapa ulama, mau tahu bukan yang banyak pengajian atau jadwalnya, bukan. Al ulama itu Allah berikan batasan, innama, orang yang senantiasa tidak berhenti, terus continue khasyahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu makanya ini yang sudah langka. Kalau orang banyak hafalan doang, pandai berretorika, pinter ngajar, banyak. Tapi mencari orang yang sikap khasyahnya itu tinggi, itu yang susah. Nggak sembarangan. Khasyah. Maka beruntunglah orang-orang yang dipertemukan oleh orang-orang ya yang khasyahnya terpancar dalam wajahnya, auranya, air mukanya, khasyahnya tampak dalam ucapan, sikap dan perbuatannya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Makanya di sini gambaran ulul albab, Allah beritahukan cirinya orang yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Daiman yadhkurunallah, dan selalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hampir tidak ada waktu yang tersia-sia, yang terbuang dalam hidupnya kecuali hanya untuk ini saja, zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Tidak ada waktu terbuang sia-sia,
tidak ada hal yang tidak bernilai dalam hidupnya. Semua nilainya zikir dan fikir, zikir dan fikir. Makanya ulul albab ini puncak dari gambaran yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard adalah kokohnya keimanan dia kepada Allah, sehingga yang ia viralkan adalah sebuah ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tuhan, rupanya tidak ada apapun yang kau ciptakan ini sia-sia. Tidak ada. Segala apa yang kau ciptakan Tuhan, semua berguna, semua bermanfaat. Nah coba kalau orang udah bisa begini kan, ini berarti hidupnya memang benar-benar digunakan potensinya untuk mengingat Allah dan dikaitkan Allah dengan apa yang tampak dari fenomena makhluknya Allah. Ini gambaran orang seperti itu. Semua tidak ada yang sia-sia. Dapat musibah nggak ada yang sia-sia. Apa yang dilihat dari fenomena alam nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekalipun sebahagian dari makhluknya Allah yang ada di hadapannya ini mungkin merugikan dirinya, menyakiti perasaannya, tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu ia kembalikan itu semua kesempurnaan kepada Allah subhanak. Bapak, Ibu, sadarkah kita apa arti subhanak? Terjemahnya maha suci engkau Allah. Subhanallah. Arti subhanak membersihkan Allah, menafikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kesalahan, dan tidak ada kesempurnaan kecuali hanya milik Allah. Itu makna subhanak. Subhanak. Tuhan, nggak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Tuhan, nggak ada yang engkau tetapkan itu salah. Tuhan, tidak ada yang engkau takdirkan itu hal yang tidak baik. Tuhan, tidak ada yang dari ketetapanmu yang bikin dari ketetapanmu sekalipun pahit rasanya, tidak ada yang sia-sia. Engkau maha suci, tidak mungkin kurang. Engkau maha suci, tidak mungkin salah. Subhanak, itu maknanya. Faqina azabannar, waqina azabannar, dan Tuhan, faqina azabannar, maka yang aku minta padamu, lindungi aku dari azab neraka. Itu saja. Itu tuh puncak gambaran orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Apalagi nyalahin Tuhan, nggak ada. Nyalahin orang lain nggak ada, apalagi nyalahin tuh Tuhan. Yang ada dia kembalikan kekurangan kepada dirinya. Kesalahan, allaum ala nafsi, celaan, kekurangan, kesalahan itu milik saya. Ini bisa berlaku kepahitan, musibah gara-gara saya. Tidak ada kesalahan milik Allah, tidak ada. Tidak ada kekurangan kembali pada Allah, tidak ada. Karena Allah subhanak, maha suci. Maha suci dari itu semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini doanya ulul albab, doa yang sekaligus menggambarkan ikrar pengakuan. Berikutnya doanya apa lagi nih? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Kenapa kita berdoa tadi faqina adzabannar? Tuhan subhanak, maha suci engkau, maka lindungi kami, bentengi kami, tamengkan diriku dari azab neraka. Kenapa? Ini penjelasan Tuhan yang diungkapkan melalui ucapan ulul albab, berisikan harapan, berisikan pengakuan, iktiraf. Tuhan, sungguh orang yang engkau masukkan ke neraka, orang
yang engkau masukkan ke dalam api neraka, berarti orang tersebut telah engkau hinakan, telah engkau kecewakan. Coba, ini kan ikrar, tapi kan apa? Sebuah harapan. Jangan kau jadikan aku bagian orang yang kau kecewakan, karena engkau maha suci, tak mungkin mengecewakan apapun dan siapapun, apalagi hamba yang mengakui kesalahan kekurangannya. Tuhan, orang yang kau masukkan ke dalam api nerakamu itu sejatinya orang yang kau telah hinakan. Maksudnya mau bilang, jangan kau hinakan aku Tuhan. Kenapa? Bila seseorang sudah masuk ke dalam api neraka, menandakan orang tersebut adalah orang yang zalim. Wa ma liz-zalimina min ansar. Dan dapat dipastikan tidak ada satupun yang mampu dan mau menolong orang-orang yang berbuat zalim. Tuh. Jadi neraka itu isinya orang zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna zalim. Zulmu, az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai dengan bahagian yang layak baginya, dan menilai sesuatu tidak secara profesional dan proporsional. Itulah kezaliman. Dan Allah beritahukan melalui ayat ini, melalui ungkapan ulul albab, bahwa tidak akan ada yang mau dan bisa menolong orang-orang yang zalim, yang sudah Allah tempatkan mereka dalam api neraka. Mereka hina dina dan pasti merasakan kekecewaan. Makanya ayat ini ingin mengatakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, jangan sampai kau kecewakan diriku, lalu kau masuk aku ke neraka, karena neraka tempat orang yang zalim, dan orang yang zalim tidak akan ada yang menolongnya. Tuh, dahsyatnya doanya nih. Assalamualaikum. Sehat semua Bang Zainul? Baik. Zainul, Masya Allah. Yang sehat yang? Sehat yang ya? Dua doanya ya. Pertama apa tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Berikutnya, jamaah sekalian, yang perlu kita pahami nih, sebuah konsep ya, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ada pertanyaan gini. Ini pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin filsafat kali ya, apa sebutannya. Nanti di neraka ada nggak orang Buddha? Di surga ada nggak orang Buddha? Orang Buddha nanti ada di surga. Orang Buddha nanti ketika kita masuk surga nih, insya Allah di sana ketemu nggak orang Buddha? Di surga orang Buddha. Buddha, bukan muda, Buddha. Nggak ada. Oh, nggak ada. Orang Hindu. Hah? Di surga ada orang Hindu. Orang Hindu ada nggak? Hah? Nggak ada. Orang Yahudi di surga ada nggak? Iya, orang Yahudi ada nggak di surga? Kalau Katolik ada? Hah? Nggak ada ya. Protestan ada. Siapa yang bilang nggak ada? Hah? Saya bilang nggak ada. Jamaah, nanti kalau kita masuk surga, insya Allah bakal ketemu orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, Protestan, ketemu kita di surga bareng-bareng. Hah? Loh, kok bisa begitu? Dari mana tuh Ustaz ajarannya? Begini ya, Ma. Orang yang terkena vonis sebagai ahli neraka itu bukan mudah. Bukan mudah. Itu ada syarat dan ketentuan berlaku.
Di antaranya yang menyebabkan seseorang tidak divonis oleh Allah untuk mendapatkan hukuman yang dieksekusi di api neraka, di antaranya satu, orang yang tidak sampai kepadanya ajaran Islam, tidak sampai edukasi, sosialisasi Al-Quran, ajaran Islam yang sebenarnya. Ini bisa nih, dia mati Yahudi, dia mati Nasrani, dia mati Hindu, dia mati Buddha, tapi sayangnya Al-Quran, ya, ajaran Al-Quran belum sampai pada dia, belum sampai dengan sepenuhnya. Ini makanya perlu, kenapa saya perlu menyampaikan Al-Quran di mana-mana, karena nggak semua masjid ada mau kajian Quran. Undang Ustadz bisa ngajar nggak tempat saya Ustadz? Oh, kapan? Ya, seminggu sekali Ustadz. Baik, apa yang mau disampaikan? Maju kitab dong Ustadz, maju kitab. Oh, bukan ceramah, bukan, maju kitab. Kitab apa? Kitab ini. Itu. Bukan Quran yang disampaikan. Bukan Quran yang disampaikan. Bukan Quran yang diajarin. Kitab karya tulis manusia. Sampai hatam tuh kitab 2 kali 3 kali balik, tapi bukan Quran yang disampaikan. Itu maknanya si pendengar audien ini belum sampai kepadanya Al-Quran sepenuhnya. Loh, di kitab itu bukan ada ayat Quran? Iya ada, cuplikan-cuplikan ayat Quran, iya. Al-Quran belum sampai padanya. Itu salah satu gambaran, contoh nih, imajinasinya begitu. Maka ketika seseorang ada meninggal dunia dalam keadaan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah secara sejati, tidak mengenal Nabi Muhammad Rasulullah secara hakiki, dia ketika mati dalam keadaan kafir itu, Allah nanti bisa kecualikan, tetap tidak masuk dalam neraka. Karena rupanya setelah diinvestigasi tidak sampai kepadanya Islam hakiki sejati padanya. Jelas nih. Atau dia hidup di tengah umat Islam, hidup di tengah umat Islam. Pak RT-nya Islam, Pak RW-nya Islam, tetangga kanan kiri Islam, tapi dia tidak pernah melihat Islam dalam perilaku tetangganya yang beragama Islam. Akhirnya dia tidak mengenal Islam, tidak memilih Islam, dan mati tidak dalam keadaan Islam. Jelas nggak? Paham kan artinya nih? Jangan terbilang, ini Ustadz ajarannya aneh nih. Bukan, inilah Islam. Tidak sampai kepadanya ajaran Islam, tidak melihat Islam di tengah kehidupannya. Sekalipun hidup di tengah-tengah umat yang beragama Islam, tapi dari ucapan, sikap, dan perbuatan tetangganya yang agama Islam, dia tidak dapatkan Islam dari mereka. Jelas ini? Iya, tetangganya pakai peci, tetangganya pergi haji, tetangganya ke masjid, cuma perilakunya bukan Islam. Hanya gambaran ritual praktek ibadah saja yang dia lihat. Bahwa umat Islam ke masjid, dia ke gereja. Tetangganya ke musola, dia ke wihara. Tapi dia tidak lihat Islam dalam interaksi dan muamalah seorang yang tadi di KTP-nya beragama Islam. Akhirnya Islam tidak jadi pilihan bagi dia. Jelas ini Pak? Islam itu bukan ritual ibadah. Islam itu muamalah, interaksi kita yang menggambarkan ajaran Al-Quran. Ucapan kita sesuai Quran, perbuatan kita sesuai Quran. Jelas? Assalamualaikum. Baru dengar apa udah lama dengar begini? Baru dengar? Baru dengar ya? Udah nggak apa. Tapi jangan salah pahamin. Ntar pulang dari sini kata Ustadz, orang Kristen mau surga. Tuh apa nih? Saya nggak bilang umat Kristen masuk surga. Anda ketika nanti kita insya Allah masuk surga akan jumpai orang-orang yang dulu tetangga kita di dunia atau orang lain di kampung lain yang dulunya kita tahu tuh kampung Kristen, kampung Buddha, kampung Hindu, kok ada di surga ya? Nah itu, ngerti nggak? Kenapa Allah kok akhirnya tidak masukkan ke neraka?
Karena Allah maha adil jamaah. Allah maha adil. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apapun itu keyakinannya, Allah tidak akan zalimi hambanya. Allah akan investigasi, hisab seseorang dari hambanya itu dengan penuh nilai keadilan. Tidak ada pengadilan yang lebih adil dari pengadilan Allah nanti di hari pembalasan dan hari kemudian. Jelas ini? Jelas? Tuh, makanya kita nggak boleh justifikasi orang. Bapak lihat tuh, Mahathir Muhammad, ya, Dr. Mahathir Muhammad tuh mantan Perdana Menteri Malaysia. Kemarin tanggal 10 Juli usianya 100 tahun. 100 tahun. Nah, beliau mengatakan, saya di ulang tahun yang ke-100 mendapatkan sebuah hadiah ulang tahun yang sangat berharga yang saya gak pernah bayangkan kejutan hadiah itu. Jamaah, kira-kira apa hadiahnya? Tahu gak? Kira-kira buat orang yang udah usia 100 tahun punya hadiah, dapat hadiah, apa yang buat dia tuh begitu berharga? Apa kira-kira? Hah? Bukan, itu mananya. Ini dia dapat hadiah kado dari kado ada orang lain, pemberi orang lain. Apa kira-kira tuh hadiah yang paling besar buat dia? Istrinya berikrar menggunakan hijab, menggunakan kerudung mulai saat itu. Selama ini gak pernah istrinya pakai kerudung. Lihat coba berita-berita lalu. Kalau Mahathir hadir bersama istrinya acara di mana-mana, istrinya pakai baju sopan, tapi nggak pakai kerudung nutup kepala dan dadanya. Di hari itu beliau dapat hadiah ulang tahun tanpa minta, tanpa apa. Istrinya bilang, mulai hari ini saya akan tutup rambut saya dengan kerudung. Tuh, itu kan dia berbini itu bertahun-tahun nggak? Bertahun-tahun kan? Apa dia nggak ngerti itu laki bini masalah agama Islam? Paham dia. Tapi itu taufik tuh, ya, taufik, hidayah taufik belum sampai pada istrinya. Di usia dia 100 baru. Maka itu kita nggak boleh ngejudge orang, ngerti nggak nih? Ketemu orang Kristen pun kita nggak boleh ngejudge, neraka lo. Ketemu orang ahli maksiat nggak boleh bilang neraka lo. Kalau kita katakan perbuatanmu itu gambaran perbuatan ahli neraka, boleh. Tinggalkan perbuatan itu. Keyakinanmu itu gambaran keyakinan penghuni neraka, silahkan. Tapi kita nggak boleh ngejudge orang neraka loh. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena iman dan kufur itu pilihan. Saya ulang, iman dan kufur itu pilihan, bukan warisan, bukan turunan, bukan ikut-ikutan. Artinya seorang yang memiliki beriman kepada Allah, bertauhid kepadanya, dasarnya pilihan. Orang memilih ada hal-hal yang dari dalam dan luar dulu yang dia ketahui. Itu namanya pilihan. Begitupun kekufuran. Itu hakikatnya pilihan. Jelas ya? Assalamualaikum. Dapat ilmu baru nggak hari ini? Dari Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Dah. Maka ayat berikutnya ini, lihat gambarannya. Dengar ini. Inilah ulul albab. Orang yang memilih keimanan. Dari mana dia bisa beriman kepada Allah sehingga levelnya naik menjadi ulul albab? Dengerin. Bisa yazkurunallah ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengarkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Dengarkan. Ini. Apa ini? Lihat ungkapannya. Doanya kepada Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Di sini kuncinya. Saya tadi ngobrol tuh segitu panjang jelaskan tentang masalah basic dalam keimanan ini. Ini rahasia di sini. Tuhan, sungguh kami telah mendengar seruan, ajakan orang yang mengajak kepada kami untuk beriman kepadamu. Dari ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Tuhan, kami telah mendengar ajakan seruan orang yang mengajak beriman kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Tuhan kami yaitu Allah.
Fa'amanna, lalu kami memilih beriman kepadamu. Keren. Ini nih bahagian dari ajakan. Adanya kajian bubur subuh, bahagian dari ajakan iman. Imanlah kepada Al-Quran, imanlah kepada Allah. Namun keimanan itu pilihan. Dengar ya? Kira-kira orang dengar dari pengajian nih? Dengar gak? Gak semua mau ikut. Hadir aja kagak. Bener gak? Kira-kira azan kumandang, orang dengar gak nih azan kumandang? Dengar. Depan masjid loh, dengar. Depan matanya lihat. Belum tentu orang semua mau beriman dengan datang ke sini. Makanya ini pengakuan jadi sebuah doa yang mustajab. Ntar lihat di penghujung ayatnya. Allah beritahukan nih, ini semua dijawab oleh Allah, diperkenankan, diijabah oleh Allah. Bahkan Allah beritahukan balasan-balasannya nanti. An aminu birabbikum fa'amanna. Tuhan, rupanya dulu saya ini banyak kesalahan Tuhan. Ajakan iman sudah berkumandang melalui speaker, melalui info WA, melalui medsos, ajak orang ayo beriman kepada Allah, ayo ikuti panduan Al-Quran. Tapi saya belum jawab, baru sekarang saya jawab. Maka saya minta padamu Tuhan, Rabbana faghfir lana. Tuhan, maka kalau ada fa-nya ini kan ada jawabnya nih, ada jawaban. Tuhan, ketika kami sudah mendengar dan kami memilih beriman, Tuhan, maka kami minta pertama kali permintaannya apa? Faghfir lana dzunubana. Tuhan, maka tolong ampuni buat saya dosa-dosa saya Tuhan. Tuh, tutupin dosa-dosa saya Tuhan. Wa kafir anna sayyiatina, hapus dari kami kesalahan kami Tuhan. Dan terakhir, permintaannya ulul albab ini apa yang terakhir? Ini doang udah harapannya. Tawaffana ma'al abrar. Udah Tuhan, permintaan saya nggak banyak-banyak kok. Pertama, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa-dosa saya, hapuskan kesalahan saya, dan wafatkan saya bersama orang-orang abror. Siapa itu abror? Nanti ada PR-nya. Apa itu abror? Abror itu jamak dari albar. Siapa itu abar? Bar itu orang yang melakukan albir, melakukan albir dalam kehidupannya. Apa itu albir? Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya tentang makna albir. Jadi abror jamaknya bar. Abror itu orang-orangnya. Jamaknya bar. Jamaknya abror. Tunggalnya bar. Abror orang yang bar. Siapa itu orang yang bar? Orang yang melakukan albir. Apa itu albir? Al-Quran menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, nanti ada. Ini ada Al-Imran nih, nanti kita mundur dikit ke Al-Baqarah, tapi jangan sekarang, nanti doanya nggak habis. Wa tawaffana ma'al abror. Perasaan nggak sama Quran juga? Setiap katanya itu semua isinya ada penjelasan, isinya ilmu, itulah Al-Quran. Ya, satu huruf aja ilmu. Lalu bagaimana dengan satu kata? Lalu bagaimana dengan kumpulan kata? Lalu bagaimana dengan kumpulan ayat? Inilah Al-Quran yang nggak ada di buku-buku lain. Maka beruntung kita bisa duduk di hadapan Al-Quran. Alhamdulillah. Tawaffana ma'al abrar. Nah, itu permintaan inti. Nah, berikutnya permintaan bonus. Ya. Ini kan intinya nih, intinya nih. Apa intinya? Ampunan, hapus kesalahan, meninggal menghadap Allah dalam keadaan ikut orang-orang abror. Itu tuh. Itu ulul albab. Urusan mati kan urusan jauh. Ya, ini ulul albab ini visi jauh ke depan. Udah, kumpulin aja saya sama orang-orang abror. Kenapa? Bisa jadi di dunia kumpul sama orang-orang baik, enak hidupnya. Atau di dunia mungkin kumpul sama orang yang nggak baik, dia sabar, berat tanggungannya. Udah, minta terakhir kalau meninggal dunia kumpulin bersama para abror. Nah, berikutnya permintaan, kalau tadi taraf tinggi, sekarang taraf rendahnya. Apa itu? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Tuhan, kalau boleh berikan, anugerahkan pada kami
apa yang kau telah janjikan kepada kami melalui para rasul-rasul kami. Kan rasul-rasul Allah itu nyampain ayat, ya, kalam Allah, kalau begini di dunia dapatnya ini, melakukan ini dapatnya ini, bila ini balasannya. Itu minta, Tuhan, saya minta juga Tuhan, kalau mau kasih selain ampunan, hapus kesalahan dan meninggal bersama abror, itu kan nanti tuh kalau udah meninggal dunia. Tapi karena saya hidup di dunia, kasih juga dong saya, begitu bahasanya. Kasih juga dong saya apa yang kau janjikan pada saya, karena engkau gak akan mengingkari janji yang pernah disampaikan oleh para utusan-utusanmu kepada kami. Tuh, ya, kalau ikutin ayat-ayat Quran, ikutin pesan Tuhan, ikuti ajaran Tuhan, maka kamu di dunia begini, dapat ini. Tuh, ya, maka berikan juga itu pada kami Tuhan. Itu permintaan kami. Dan yang paling penting Tuhan, wala tuhzina yaumal qiyamah. Itu kembalinya ke sono lagi. Itu ulul albab. Walaupun mau menikmati kehidupan dunia, karena kita hidup di dunia, realita yang ada, hidup di dunia kudu nyaman, kudu enak, dan itu kita bisa raih bila kita taat kepada Allah, sebagaimana Allah janjikan pada kita lewat Rasul-Rasul Allah. Ikut ini, ikut itu, dapat ini, dapat itu. Tapi ulul albab bukan jangka pendek kesenangan yang dia ingin diraih, bukan jangka pendek yang ingin dia nikmati, tapi ada jangka panjang yang paling penting. Jangan anugerah Tuhan yang Tuhan janjikan pada kita melalui para rasul Tuhan, lalu kita raih dan nikmati di kehidupan dunia, namun sayangnya kenikmatan itu nanti berakhir dengan hidup kita terhina di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Betul nggak? Kira-kira enak nggak? Kira-kira hidup nyaman, rumah mewah, makanan serba ada, betul? Istri cakep-cakep, mobil bagus-bagus, tidur enak, empuk, tapi ujung-ujungnya hina di dunia, hina di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sebuah permintaan, isinya Tuhan, kalau kau berikan janjimu pada kami melalui lisan para rasul-rasulmu tentang ketaatan yang berbuah kenikmatan, tolong Tuhan, kenikmatan itu jangan sampai menghantarkan kami ujungnya nanti dapat penghinaan. Kapan? Di hari kiamat. Kami nggak sanggup Tuhan. Udah, kalaupun harus kami pahit di dunia, nggak apa-apa. Yang penting manis di hari kemudian. Tapi kalau boleh manis di dunia, betul nggak? Enak di dunia, enak juga di akhirat. Kan kemarin gitu kan? Cirinya ul albab apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul nggak? Satu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Tuh. Itu. Ini nih Al-Qur'an bahasanya begitu indah. Allah ajarkan kita bagaimana kita meratap bermohon kepada Allah. Minta yang begini, minta yang begitu, tapi jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Allahu akbar. Nah, jamaah coba renungkan dari ayat 191 mulai doa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar sampai ayat doa 194 Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lihat, ini ungkapan ul albab, bagaimana respon Allah terhadap permohonan dan ikrar serta pengakuan ini. Perhatikan ayat berikutnya, fastajaba lahum rabbuhum. Allahu akbar. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah Tuhan mereka perkenankan permintaan, Allah jawab untuk mereka. Allahu akbar. Allah ijabah doanya. Maka saya bilang ini doa-doa mustajab, doa-doa manjur. Jangan sampai nggak kita ungkapin setiap hari, jangan sampai nggak kita sempetin baca ini ungkapan dan doa. Karena doa ini doa mustajab,
diabadikan oleh Al-Quran dengan firman Allah, fastajaba lahum rabbuhum. Qabul doanya, manjur doanya, mustajab doanya. Doa yang mana? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar sampai innaka la tukhliful mi'ad. Coba jamaah bayangin coba, kalau tiap bangun tidur baca doa gini gimana kira-kira? Allah, ya Allah, indah hidup dah pokoknya, nyaman hidup tak iya, ya kan? Tuh. Bahkan Allah beritahukan apa alasan Allah jawab doa mereka ini. Doanya ulul albab ini, apa alasannya? Anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Ini mau tahu apa alasannya? Bagaimana bisa Allah jawab permintaannya? Ini alasannya. Kata Allah, anni, sesungguhnya aku, la udi'u amala amilin minkum, gak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal sedikit pun, siapapun dari kalian, min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, gak ada beda-beda. Setiap orang yang beramal aku pasti berikan balasan. Coba itu, ini pemberitahuan loh dari Tuhan, bukan sembarangan ini ayat ikrar dari Tuhan. Tadi aja Allah bilang Allah gak akan ingkar janji, ini Allah beritahukan sekarang, iya, aku nggak mungkin ingkar janji. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah mengabaikan, tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang suka berbuat, yang mau berbuat. Itu dari kalian siapapun dia, nggak beda-beda. Mau orang Jawa, Sunda, Arab, nggak ada beda-beda. Yang mau beramal, mau berbuat, tidak akan aku sia-siakan amal perbuatannya. Alhamdulillah. Coba itu juga, renungkan ayat ini, indahnya janji Allah. Ba'dukum min ba'd, sebahagian dari kalian itu adalah bahagian dari sebahagian yang lain. Nggak mustahil kita dia ngumpul di sini nih. Iya, asalnya ada teman dari Jawa, ada teman dari Sunda, ada teman dari Jambi, dari Madura. Ini kita nih paling jauh itu semua satu orang tua, satu kakek, namanya Adam dan Hawa. Tuh udah pasti tuh, nggak mustahil tuh. Atau boleh jadi turun lagi dikit, kita masuk kalau tarik ini masih ada kerabat kita, entah ketemu dari mana. Tuh, makanya Allah beritahukan yang namanya sudah berbuat, beramal, udah semua rata standarnya. Tuh, nggak beda-beda pangkat keturunan dari mana asalnya, enggak. Yang mau berbuat, mau beramal, itu di hadapan Allah Ta'ala istimewa. Istimewa. Tuh. Berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah kisahkan tentang orang-orang yang berhijrah, terusir dari Mekah. Ini pelajaran buat kita semua. Falladzina hajaru, orang yang ikut berhijrah bersama Nabi. Wa ukhriju min diyarihim, yang diusir dari kampungnya. Wa udzu fi sabili, dan disakiti, ya, disakiti demi memilih jalan Allah. Wa qatalu, dan diperangi, lalu ikut balas berperang, seperti saudara kita di Palestina, diusir dari negerinya, betul nggak? Akhirnya mereka harus pindah ke mana, sana kemari, terusir, disakitin. Wa qutilu, akhirnya mati karena memerangi musuh, membela kehormatan negeri, membela kehormatan diri, akhir terbunuh. Dengerin, la ukaffiranna anhum, pasti aku hapuskan dari mereka sayyi'atihim, kesalahan mereka. Wa udkhilannahum, dan pasti aku masukkan mereka jannatin, ke taman-taman surga, tajri min, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Pak RT, kemana nih Pak RT?
Jangan lupa. Nah, itu dia. Selasa kita berangkat di sono, Rebo kita ke Manana. Ya. Bagus, Selasa ke Manana. Sawaban min indillah, sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab. Dan sungguh di sisi Allah ada tempat kembali yang paling sempurna. Lagi-lagi ujungnya nanti lagi tuh. Ya, kan cerita ini kan kapan? Nanti kan? Maka ciri ul albab obsesinya nanti. Jauh ke depan. Visinya, harapannya hanya mendapat ridho Allah. Diampuni Allah, dihapus kesalahan oleh Allah, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Itulah cirinya ulul albab. Tadi ungkapan dan doanya ulul albab. Semoga Allah berkenan jadikan kita istri, suami, anak, mantu, cucu, cicit, orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, guru, jamaah, teman, tetangga, semua yang mendengarkan ayat-ayat ini ditilawahkan, Allah berkenan jadikan kita ulil albab. Ij'alna ya Allah min ulil albab. Jadikan kami orang-orang ulil albab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Arhamar rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan jadi kita ulul albab. Minimal selain ucapan, sikap dan perbuatan tampak, minimal lantunkan doanya ulul albab. Jelas tidak? Jelas? Baik. Ada yang bertanya? Hah? Jelas tidak? Jelas sudah? Ada yang bertanya? Udah jelas? Gak perlu tanya lagi juga. Begitu. Ya. Insya Allah. Ayo kita tutup dengan membaca doa. Kalamun qadimun lah Sama'uhu tanazza' an qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun fi qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana innana
amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Subhanaka ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum fastajib lana du'aana ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habib al-Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an ya Allah zahiran wa batinan waf'al kadzalika bi walidina wa auladina azwajina wa dhurriyyatina masyayikhina talamidina ikhwanina ashabina ahbabina talamidna wa man awsana wastawsana bi du'a ya rabbal alamin. Rabbana ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a waj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina nura sudurina basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tayyibin tahirin wa ashabil ghurril mayamin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.